Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama kali ini saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Kisah Nyi Calon Arang. Calon Arang merupakan seorang wanita sakti yang memiliki ilmu leak. Raja Airlangga sendiri sempat kewalahan menghadapi Calon Arang yang menenung rakyat Kediri dengan sangat sadisnya. Berikut adalah kisahnya. Di sebuah daerah yang sekarang bernama Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri, hiduplah seorang wanita sakti yang memiliki ilmu leak atau ilmu hitam. Sang wanita tersebut adalah Calon Arang. Dia mempunyai perguruan ilmu hitam dan hanya memiliki murid wanita. Ada 4 murid wanita senior dalam perguruan ilmu hitam Calon Arang, yaitu Nyi Larung, Nyi Lenda, Nyi Lendi, dan Nyi Sedaksa. Calon Arang merupakan seorang janda yang terkenal bengis dan jahat. Dia memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Anaknya bernama Diah Ratna Mengali. Sang anak tidak kunjung dinikahi oleh pria manapun. Hal ini disebabkan karena sang ibu yang bisa meleak. Tentu saja sang anak perempuannya juga bisa memiliki ilmu leak. Para pemuda pada masanya tidak berani melamar Diah Ratna Mengali. Mereka takut dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Calon Arang maupun putrinya. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Calon Arang. Kabar tersebut disampaikan oleh anak buahnya yang bernama Nyi Larung, sehingga Calon Arang menjadi naik pitam dan tidak terima jika akhirnya Diah Ratna Mengali akan menjadi perawan tua. Kabar tersebut tentu saja berasal dari masyarakat Kediri. Calon Arang tidak terima dengan tuduhan putrinya bisa meleak. Calon Arang pun sebenarnya adalah seorang manusia biasa yang ingin putrinya menikah dan memberikannya cucu. Namun, gempuran fitnah yang dia terima mengakibatkan Calon Arang menjadi marah dan ingin membalas serangan terhadap rakyat Kediri. Anak-anak perguruanku, gempuran fitnah yang aku terima telah membuatku menjadi murka. Aku akan memberikan pelajaran berupa hukuman bagi rakyat Kediri, kata Calon Arang. Apa yang akan kami lakukan untuk membantumu, Ibu? Tanya salah satu dari murid Calon Arang. Pada suatu malam yang akan kutentukan, yaitu malam Kanjeng Kliwon, kalian harus bersiap-siap di desa-desa pesisir Kediri. Kalian harus merubah diri kalian menjadi leak untuk menghancurkan rakyat Kediri. Perintah Calon Arang dengan mata nanar dan menyeramkan. Siap, kami akan menyerang seluruh rakyat Kediri yang menghina ibunda Calon Arang, kata murid-murid Calon Arang. Calon Arang tersenyum puas. Dia tidak sabar ingin membalas dendam terhadap rakyat Kediri yang telah mencoreng namanya. Calon Arang mulai mempersiapkan diri untuk menenung rakyat Kediri dengan segenap tenaga. Sehari sebelum serangan Calon Arang, daerah Kediri masih nampak aman, tenang, dan damai.
Penduduknya masih beraktivitas seperti biasa. Mereka mencari nafkah dengan cara bertani, nelayan, dan berdagang. Anak-anak masih terlihat ceria bermain di halaman rumah mereka. Kaum ibu asik mencari kutu di rambut dan sesekali bercengkrama dengan kelompoknya. Dikala senggang, kaum laki-laki mengelus-elus ayam aduan serta memberi makan ayam jagonya. Ketika malam tiba, suasana menjadi berbeda. Malam tersebut dinamakan Kanjeng Kliwon. Dipercaya oleh penduduk setempat, pantang bagi masyarakat untuk pulang ke rumah pada tengah malam. Malam tersebut adalah malam keramat dengan suasana yang mencekam. Pada saat itu pula calon arang dan murid-muridnya telah berubah menjadi leak, siap untuk menyerang masyarakat Kediri. Karena aura ilmu hitam yang telah menyerang dan sampai ke desa-desa itu, cuaca malam hari langsung menjadi panas dan gerah. Mereka tidur dengan gelisah. Anak-anak serta para bayi juga mengalami hal yang sama. Para bayi di desa itu mulai menangis tidak tenang. Hewan-hewan pun memberikan isyarat akan munculnya sesuatu yang tidak lazim. Hewan tokek bersahut-sahutan, burung gagak mulai bersuara. Banyak kodok melompat dan menimbulkan suara kegaduhan meski bukan musim penghujan. Merasakan keganjilan tersebut, masyarakat mulai ketakutan. Mereka sebagian besar tidak berani untuk memandang keluar rumah. Jika mereka memandang keluar rumah, pemandangan mengerikan akan tampak di luar sana. Langit seolah memerah, angin ribut, cuaca panas, dan hewan yang bersuara gaduh. Ketakutan tersebut membuat orang-orang yang berani mengintip keluar mengalami sakit, ngep, dan ketakutan yang luar biasa. Esoknya, banyak penduduk gempar dengan kematian mendadak. Sebelum mereka mati mendadak, mereka mengalami muntah dan mencret tanpa diketahui sebabnya. Banyak mayat yang dikuburkan di setra. Akan tetapi, orang-orang yang ikut mengubur mayat-mayat tersebut akhirnya menjadi sakit dan meninggal. Bertubi-tubi peristiwa penguburan mayat terjadi di desa pesisir Kediri, seolah wabah kematian dekat dengan mereka. Di antara para warga yang mengadu kepada balian atau dukun untuk mengusir ilmu hitam. Namun, para balian yang ikut mengusir ilmu hitam tersebut tidak dapat berbuat banyak. Setelah mereka melakukan ritual pengusiran ilmu hitam, para balian mengalami sakit, mencret, dan meninggal. Keadaan tersebut telah membuat resah masyarakat, dan akhirnya berita itu sampai kepada Raja Airlangga. Para prajurit desa atau pengurus desa, para penglingsir atau tetua, dan para pemangku desa menghadap Raja Airlangga tentang musibah penyakit atau gerubuk yang melanda sebagian besar masyarakat pesisir Kediri. Akhirnya Raja Airlangga memerintahkan pasukannya untuk menyerang calon arang. Bala tentara yang dikirimkan Raja Airlangga terlalu gampang bagi calon arang. Calon arang dapat mengalahkan bala tentara Raja Airlangga dengan waktu yang singkat dan menambah kemarahan bagi calon arang itu sendiri. Calon arang sendiri adalah penyembah Durga dan penganut Bhairawa, penggiwa. Dia mampu melakukan ritual-ritual terhadap Durga untuk menimbulkan bencana wabah penyakit yang berakhir dengan kematian di seluruh wilayah. Raja Airlangga kewalahan dengan gempuran calon arang. Dia merenung sejenak untuk mencari jalan keluar menghadapi calon arang. Akhirnya
Raja Airlangga menemui penasehatnya yang sangat sakti. Beliau bernama Empu Baradah. "Wahai Empu Baradah, aku sangat terusik dengan serangan calon arang. Rakyatku menjadi terkena wabah penyakit dan kematian. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Raja Airlangga dengan raut wajah yang sedih. "Paduka Raja Airlangga, calon arang merupakan seorang wanita yang licik dan bengis. Jika Paduka mengerahkan kekuatan dengan mengirim semua bala tentara, tidak akan bisa mengalahkan calon arang. Kekuatan ilmu hitam calon arang berada di tingkat tinggi. Jika berkehendak, saya akan menyarankan perkawinan politik antara seseorang di wilayah Kediri ini dengan putri calon arang, dia Ratna Mengali. Apa rencanamu, wahai Empu Baradah?" tanya Raja Airlangga lagi. Empu Baradah yang cerdas menjawab dengan senyum kepada Raja Airlangga. "Aku akan mengawinkan muridku, Empu Bahula, untuk dinikahkan dengan putrinya calon arang. Pernikahan ini bertujuan untuk menggerogoti kelemahan dari calon arang itu sendiri. Empu Baradah akan mengulik kelemahan ibu mertuanya dari anaknya sendiri. Jika itu dapat membantu, aku setuju dengan saranmu, Empu Baradah," jelas Raja Airlangga. Akhirnya datanglah rombongan lamaran Empu Bahula di hadapan calon arang. Calon arang menerima lamaran tersebut. Dia cukup senang karena anaknya sudah dilamar oleh seorang pria. Empu Bahula akhirnya menikah dengan Ratna Mengali dan tinggal di rumah calon arang. Setelah beberapa waktu Empu Bahula tinggal di tempat calon arang, dia memperoleh informasi bahwa calon arang setiap hari membaca sebuah kitab dan melakukan ritual angker. Diam-diam Empu Bahula mencuri kitab yang dibaca oleh ibu mertuanya. Kitab tersebut sempat dibawa oleh Empu Bahula kepada gurunya, Empu Baradah. Kebetulan Empu Baradah telah berada di Gira untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit tenung. Dengan seksama Empu Baradah meneliti kitab tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan, Empu Baradah menyuruh Empu Bahula untuk mengembalikan dengan segera kitab tersebut ke tempat asalnya, agar calon arang tidak menyadari bahwa kitabnya telah dicuri. Empu Baradah akhirnya dapat bertatap muka dengan calon arang. Dengan ilmu diplomatiknya, Empu Baradah mengingatkan calon arang agar menghentikan sihirnya terhadap masyarakat Kediri. Dengan kekuatan diplomatik Empu Baradah, calon arang sendiri telah sadar dengan kesalahannya. "Hai Empu Baradah, aku minta diruat untuk melebur dosa-dosaku. Jika engkau dapat meruat dengan menghapuskan dosa-dosaku, aku akan menuruti keinginanmu, yaitu menghentikan sihir yang telah aku lakukan," jelas calon arang. "Calon arang, mohon maaf, aku tidak bisa meruat dirimu. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya dosa-dosamu," jelas Empu Baradah. Mendengar penjelasan Empu Baradah, calon arang menjadi marah. Pertempuran akhirnya terjadi antara Empu Baradah dengan calon arang. Calon arang akhirnya menyemburkan api yang keluar dari matanya untuk membunuh Empu Baradah. Akan tetapi Empu Baradah lebih sakti dibandingkan calon arang.
pertempuran yang sengit itu akhirnya dapat membunuh calon arang dengan keadaan berdiri. Mengingat calon arang sempat bertobat dan ingin melakukan ruatan, Empu Barada akhirnya dapat menghidupkan kembali calon arang. Setelah mempelajari ajaran kebenaran untuk mencapai moksa, calon arang akhirnya meninggal dunia untuk selamanya. Sahabat semua, demikianlah kisah calon arang. Cerita ini berasal dari cerita rakyat Bali. Semoga cerita ini dapat diambil hikmahnya. Cerita rakyat bukanlah peristiwa sejarah yang 100% kita percayai sepenuhnya. Cerita rakyat hanya memberikan kita pesan, baik untuk diambil hikmahnya. Sahabat semua, kita berjumpa kembali dalam cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.